Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ilal huda wad dalalati ilal khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan murabbina, guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para hadirin, pendengar setia radioku, pemirsa Al-Bahjah TV, yang semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari fitnah dunia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan agar senantiasa berada dalam jalur kebaikan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa dikumpulkan, masih bisa dipertemukan. Dan hal ini adalah tanda bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada dalam kebaikan. Karena kalau tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke tempat ini. Kita tidak bisa untuk mendatangi tempat-tempat mulia semacam ini. Maka dari itu, mari kita syukuri apa yang telah Allah berikan. Mari kita renungi apa yang belum bisa dilakukan orang lain, tapi kita bisa melakukannya. Karena jarang orang yang sadar akan kenikmatan semacam ini. Mereka bisa sholat, bisa bangun malam, bisa sholat sunnah, bisa berpuasa sunnah, tapi jarang untuk mensyukuri hal-hal ini. Padahal kalau tidak dipilih oleh Allah, mereka tidak akan bisa sholat. Banyak orang yang tubuhnya besar, kekar, yang kalau mengangkat beban puluhan kilo atau bahkan ratusan kilo, mereka kuat. Tapi untuk melaksanakan 2 rakaat sholat fajar, mereka tidak mampu. Tapi ada orang yang lemah, mungkin sakit-sakitan. Tapi karena sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sakitnya, dalam kesedihannya, dalam kesusahannya, mereka masih mampu untuk mengingat Allah. Mereka tetap mampu untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini perlu kita syukuri. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kita melanjutkan murojaah kita dalam kitab tafsir ini. Kita bersama-sama untuk merenungi dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup kita. Maka kita harus belajar untuk merenungi dan untuk mentadaburi isi dari Al-Quran tersebut. Kita lanjutkan ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mau percaya, orang-orang yang mendustakan kebenaran, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibahas Sabtu kemarin bahwa ada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah, bahkan mendustakan Allah Subhanahu wa taala.
Dan di atas itu semua mereka menghalangi orang lain untuk sampai kepada kebenaran. Maka inilah konsekuensi yang akan diterima bagi orang yang menolak kebenaran dan mengambil kebatilan sebagai jalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada surat Hud ayat ke-20. Ulaika lam yakunu mu'jizin. Dan mereka itu orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi orang lain untuk sampai kepada kebenaran, lam yakunu mu'jizin. Mereka tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab fil ardi di dunia. Maknanya, yani lam yakunu mu'jizin, mereka tidak akan mampu lari dari azab Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Ini dikatakan lam yakunu mu'jizin. Mu'jizin Allah, mereka tidak bisa melemahkan Allah. Jadi kalau azab Allah, hukuman Allah sudah diturunkan kepada mereka, maka mereka tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa menghindar, tidak akan bisa melawan apa yang sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lahum min dunillah. Wa ma kana lahum min dunillah, dan mereka tidak mempunyai seorang pun penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang yang menolak kebenaran dan menghalangi kebenaran itu sampai kepada orang lain. Maka ketika azab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada mereka, mereka tidak akan bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun makhluk yang bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha berkuasa. Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, maka mustahil ada makhluk yang bisa lari dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi hari kiamat, maka bohong ada orang-orang tertentu yang selamat dari hari kiamat. Dan kekuasaan Allah tidak berpengaruh kepada kekuatan orang-orang tersebut. Sekuat apapun mereka, secanggih apapun alat-alat yang mereka punya, teknologi-teknologi yang maju, tidak akan bisa melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum langsung mereka di dunia ketika mereka melakukan kemaksiatan, ketika mereka mendolimi utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah tidak mampu, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka bertaubat, agar mereka merenungi, agar mereka berpikir kembali apakah yang mereka lakukan ini benar atau salah. Dan di situ juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusannya, mengirimkan rasulnya yang menjelaskan bahwa jalan yang mereka tempuh ini adalah jalan yang salah. Allah Subhanahu wa taala membekali rasul-rasulnya dengan mukjizat. Dengan mukjizat, harusnya kalau mereka mau berpikir, kalau mereka mau merenung dan mau belajar, ketika melihat mukjizat tersebut, mereka akan sadar dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka tidak mau bertobat, tidak mau mengambil pelajaran dari mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada utusan-utusan Allah, maka azab yang akan ditimpakan di akhirat itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada azab di dunia. Dan ditundanya hukuman di akhirat ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada umat ini, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat itu meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau umat-umat terdahulu, ada umat-umat terdahulu ketika melakukan maksiat, mereka langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari kaumnya Nabi Lut. Ketika melanggar syariat, apa yang terjadi kepada mereka? Dihujani bebatuan dari neraka. Langsung kontan adabnya. Tapi umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, sebejat apapun mereka, sebesar apapun dosa mereka, tidak akan langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diakhirkan hukumannya di akhirat. Agar apa? Agar ketika mereka masih di dunia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi menjelaskan, "Ya ibna Adam, law balagat dunubuka anana as-sama, summa astaghfartani ghafartu laka." Wahai anak Adam, wahai manusia, jika seandainya dosa-dosa kalian telah mencapai angkasa, telah mencapai langit karena saking banyaknya, summa astaghfartani, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu. Jadi ini kabar gembira bagi orang-orang yang suka berbuat maksiat. Jika Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak dosa-dosa Anda, walaupun dosa-dosa Anda mencapai langit, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dalam hadis lain dikatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak mempunyai dosa, bersih, suci kembali. Dan di hadis lain, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentangkan yabsutu yadahu di sini, membentangkan rahmatnya, bukan membentangkan tangan. Tangan di sini bukan tangan hakiki, bukan tangan seperti tangannya makhluk. Tetapi tangan di sini adalah rahmat Allah, ampunan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya rahmatnya bil-laili, di malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang bermaksiat, agar orang-orang yang berdosa di siang hari bisa beristighfar, bisa bertobat di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya, membentangkan rahmatnya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar orang-orang yang semalam berbuat dosa bisa beristighfar, bisa bertobat di siang hari. Hatta tatlu asy-syams, sampai dari malam sampai terbitnya fajar, dan dari siang sampai terbenamnya matahari. Itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kita lanjutkan, wa ma kana lahum min dunillahi min auliya, dan mereka tidak mempunyai penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin agar mereka itu kembali kepada Allah, karena kalau azab Allah sudah diturunkan kepada mereka, mereka tidak akan bisa lari, kecuali yang bisa menghentikan adalah Allah sendiri. Artinya ayat ini menjelaskan bahwasanya mereka yang menganggap berhala-berhala yang mereka sembah akan menolongnya, tapi di saat azab Allah turun, berhala-berhala tersebut tidak bisa apa-apa. Mereka keliru ketika meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, ketika menjauhi kebenaran dan mengambil kebatilan, yaitu menyembah berhala-berhala. Mereka meyakini di dalam hatinya, nanti berhala ini yang akan menolongku jika seandainya Allah menurunkan azab. Tapi ternyata yang namanya berhala, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hancurkan berhala tersebut, tidak akan bergerak sama sekali. Maka tidak akan bisa. Makanya wa makana lahum min dunillahi min auliya, tidak ada penolong bagi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahumul adzab, yudha'af lahumul adzab, maka akan dilipat gandakan hukuman bagi mereka. Makanu yastati'una sam'a wa makanu yubsirun, karena mereka
makanu yastati'una, tidak bisa mendengar, as-sam'a, wa makanu yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat. Mereka pura-pura tuli atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Pura-pura tuli, pura-pura buta, padahal mereka bisa membaca, padahal mereka bisa mendengar. Tapi mereka tidak mau membaca kebenaran yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Mereka tidak mau mendengar nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dilipat gandakan hukuman bagi mereka. Dan di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa sebab dilipat gandakannya hukuman mereka itu karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada hari kiamat, tidak mau beriman kepada yaumul mahsyar, kepada hari kita dikumpulkan kelak di padang mahsyar. Tapi Al-Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya mengatakan yang benar adalah sebab dilipat gandakannya siksa mereka ini adalah karena di samping kesesatan mereka, mereka berbuat kesesatan, tidak mau mendengar kata nabi-nabinya dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mereka juga menghalangi orang lain, yasudduna an sabilillah, menghalangi orang lain untuk sampai kepada kebenaran ini. Maka dilipat gandakanlah hukuman bagi mereka. Ya. Disebab dilipat gandakannya hukuman karena apa? Ya karena mereka telah melakukan pelanggaran yang banyak. Bukan hanya kafir saja, bukan. Tapi mereka juga menghalangi orang lain untuk sampai kepada kebenaran. Maka ulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dhalla anhum, dan akan hilang dari mereka ma kanu yaftarun. Apa yang mereka dustakan, apa yang mereka perbuat akan hilang dan tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya. Artinya apa? Ketika mereka membeli dunia yang fana ini dan menjual agama mereka, maka itulah kerugian yang besar bagi mereka. Karena mereka meninggalkan kebenaran dan mengambil kebatilan. Mereka membuang berlian dan mengambil kotoran. Dan kebatilan yang mereka ambil pun tidak akan berguna. Ya, mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyembah berhala. Ya kan? Maka ketika mereka menyembah berhala pun ini tidak ada gunanya nanti di akhirat. Justru hal inilah yang menyebabkan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Orang yang menggunakan, ya, begitupun orang yang menggunakan kedudukannya misalnya untuk berbuat kebatilan, untuk kepentingan dirinya sendiri. Seorang ustadz menggunakan keustadannya untuk mengambil harta jamaahnya sebanyak-banyaknya. Ini juga akan rugi. Karena mungkin dia hanya mendapatkan harta di dunia saja. Tapi di akhirat hartanya tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Hartanya tidak akan bermanfaat. Para pejabat yang menggunakan jabatannya untuk sebuah kerusakan, kedoliman, mereka akan puas di dunia. Mereka akan senang di dunia saja. Sementara di akhirat mereka akan mendapatkan ganjaran apa yang mereka lakukan. Dan apa yang mereka lakukan di dunia ini tidak akan ada gunanya. Maka dari ayat ini, kita bisa belajar untuk merenungi diri kita sendiri. Makanya para ulama terdahulu kalau membaca Quran itu sampai menangis. Kenapa? Karena ketika membaca Quran, mereka membayangkan apa yang dibaca, apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Itu ada dalam dirinya. Bukan seperti kita, kadang kita kalau membaca Al-Quran, yang terlintas dalam benak kita adalah orang lain. Bukan diri kita sendiri. Tapi para ulama, orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in ketika membaca Al-Quran, bahkan mereka membaca satu ayat, diulang-ulang sambil menitikkan air mata. Kemudian, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. La jarama, pasti. Atau tidak boleh tidak, la budda.
Budda minhu la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Annahum, sesungguhnya mereka fil akhirati, di akhirat, humul akhsarun, adalah orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena tadi ketika mereka memutuskan untuk mengambil jalan kebatilan dan meninggalkan jalan kebenaran, meninggalkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan mengambil jalan yang sesat, menyembah berhala, itulah kerugian yang sesungguhnya. Kalau di dunia rugi dalam usaha, rugi dalam perdagangan, itu hal yang biasa. Mungkin hari ini rugi, ya, karena kondisi keuangan negara kurang baik, akhirnya terjadi kerugian. Tapi setahun atau 5 bulan ke depan mendapatkan modal kembali, lalu melanjutkan usahanya dan dapat untung. Itu di dunia. Di dunia ada untung, ada rugi. Tapi kalau sudah di akhirat, rugi ya rugi sudah, tidak akan bisa kembali. Yang ada hanya penyesalan, yang ada hanya tangisan di akhirat kelak. Makanya dikatakan akhsarun, akhsarun bukan khosirin. Kalau khosirin rugi biasa. Kalau akhsarun lebih rugi. Tidak ada orang yang lebih rugi kecuali orang yang menyekutukan Allah, orang yang menolak kebenaran, itulah orang-orang yang merugi. Jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Sudah pasti mereka itu orang-orang yang mendustakan Allah, fil akhirati humul akhsarun, di akhirat kelak mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Mereka rugi karena diharamkan atas mereka kenikmatan-kenikmatan surga dan ditimpakan kepadanya siksa neraka yang kekal dan abadi. Itulah kerugian yang luar biasa. Dan setelah selesai membahas orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus solihati, dan mereka berbuat amal baik. Jadi keimanan itu tandanya adalah ketika orang tersebut melakukan kebaikan atau melakukan ketaatan. Jadi antara iman dan amal itu adalah satu kesatuan. Kalau mereka sudah beriman kepada Allah, harus melakukan amal, harus sholat, harus puasa, harus meninggalkan keharaman. Maka selalu digantungkan innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Begitupun amal baik, amal-amal kebaikan tidak akan berguna kecuali dengan iman. Makanya orang-orang kafir, meskipun mereka berbuat baik, ya kebaikannya di dunia saja. Tapi karena mereka tidak beriman, maka kebaikannya ini tidak akan berguna. Jadi kuncinya keimanan. Dan setelah mendapatkan kunci keimanan, mereka pun harus berbuat kebaikan, harus berbuat ketaatan. Maka ketika mereka beriman dan berbuat ketaatan, berbuat amal-amal soleh, wa akhbatu, mereka akan khusyuk dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman ini mereka adalah penghuni-penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam surga akan mendapatkan surga yang kekal dan abadi. Di ganjarannya orang yang melakukan kebaikan-kebaikan serta dibarengi dengan keimanan, maka mereka adalah ahli surga. Dan kalau sudah masuk surga itu tidak ada kesusahan, tidak ada kesumpukan, yang adalah kenikmatan-kenikmatan yang kekal dan abadi. Selanjutnya mathalul fariqaini. Allah Subhanahu wa taala kemudian mempermisalkan kedua kelompok ini, yaitu kelompok orang-orang yang beriman dan kelompok orang-orang kafir. Mathalul fariqaini, permisalan kedua kelompok ini, yaitu orang beriman dan orang kafir, kal a'ma wal asam wal basir was sami', seperti atau diibaratkan orang yang penglihatan dan pendengarannya normal dengan orang buta plus tuli.
Jadi kenapa orang kafir ini bagaikan orang yang buta dan tuli? Ya, para ahli tafsir mengatakan karena mereka mempunyai mata dan mempunyai telinga, tapi mereka tidak menggunakan mata dan telinganya untuk beriman kepada Allah. Tidak menggunakan matanya untuk membaca kitab-kitab yang diturunkan kepadanya. Tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari nabi-nabi Allah. Maka disitulah dikatakan mereka ini adalah orang-orang buta dan tuli. Dan orang yang beriman, as-sami' wal basir. Orang yang bisa melihat, bisa mendengar. Karena mereka menggunakan matanya untuk melihat kebenaran. Menggunakan telinganya untuk mendengarkan kebenaran. Dan setelah itu mereka melakukan ketaatan yang diajarkan oleh nabi-nabinya. Al-a'ma wal asam wal basir. Hal yastawiyani mathala? Apakah keduanya itu sama? Tidak sama. Orang buta dengan orang sehat. Itu tidak sama. Orang tuli dengan orang yang sehat tidak sama. Ya, makanya perbedaannya jauh, sebagaikan siang dan malam. Orang mukmin itu siang, mereka bisa melihat. Orang kafir itu malam, mereka tidak bisa melihat. Tapi ini dari segi sifat saja. Adapun dari segi kemuliaan, kita tidak menyamakan orang-orang buta dan orang-orang tuli dengan orang kafir. Oh, kamu buta berarti kamu kafir seperti orang kafir. Bukan. Dalam masalah kemuliaan mungkin orang yang buta, orang yang tuli itu lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena orang yang buta itu telah ditutup pintu kemaksiatan dari jalur matanya. Orang yang tuli telah ditutup pintu kemaksiatan dari jalur telinganya. Mereka tidak bisa bermaksiat dengan mata dan telinganya. Tapi orang-orang sehat, itu jalan menuju maksiat terbuka lebar. Di mana-mana kita bisa melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan kita bisa mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka orang yang buta dan tuli, mungkin saja mereka lebih mulia dari kita. Makanya tidak boleh kita merendahkan. Tidak boleh kita merendahkan. Bahkan harus memuliakan. Maka Imam Ghazali mengajarkan, kalau kita melihat seseorang itu, kalau mereka orang tersebut lebih tua dari kita, maka kita lihat dengan pandangan renungan. Jangan pandangan yang merendahkan. Oh, mungkin ini lebih tua, ibadahnya lebih banyak, sedangkan saya lebih muda, amal saya sedikit. Kalau ini yang lebih tua, ibadahnya sudah banyak, mereka sudah berpengalaman. Dan ketika melihat orang yang lebih muda darinya, mereka melihat, oh, orang ini masih muda, dosanya tidak sebanyak dosa yang aku lakukan. Mereka masih suci. Tapi saya yang sudah berumur, dosa-dosa saya begitu banyak. Betapa malunya saya dengan orang ini. Dan ketika melihat orang yang sebaya dengannya, pun melihat dengan pandangan husnudon. Mungkin dia tidak seperti saya banyak dosa. Tapi mungkin orang ini adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Seperti itulah kita diajarkan untuk berhusnudon kepada orang lain. Maka tidak boleh kita mencaci orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan-kemuliaan semacam ini. Yastawiyani masalah afala tadakkarun. Jadi orang kafir dan orang mukmin jelas tidak sama. Orang buta dengan orang yang sehat jelas tidak sama. Afala tadakkarun. Apakah kalian tidak berpikir, tidak merenung? Jadi ayat ini kita disuruh merenung, diperintahkan untuk merenung gitu loh. Bagaimana orang-orang kafir dan orang-orang mukmin? Kalau sifat kita ini lebih mendekati orang-orang kafir, maka inilah hukumannya. Seperti itu. Jadi intinya dalam kesempatan kali ini kita simpulkan bahwa orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi orang lain untuk sampai kepada kebenaran, maka mereka tidak akan mendapatkan pertolongan oleh Allah dan akan masuk neraka. Sedangkan orang-orang yang taat, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka adalah di surga, tempat mereka di surga dan kekal abadi.
Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala hingga kelak kita bisa masuk surga bersama guru-guru kita, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.